Kita lanjutkan dialog. Kalau tadi Mas Hanta sempat menyebutkan masih ada waktu kurang lebih 2 bulan yang paling tidak bisa menentukan menaikkan suara ataupun elektoral. Ada beberapa hal, salah satu mungkin debat, kemudian juga kampanye ataupun belusukan ya ketika safari politik dan juga komunikasi politik. Kalau dari Prof. Burhan sendiri melihatnya seperti apa dalam waktu 2 bulan ini? Kira-kira faktor apa saja yang bisa membuat suara dari paslon ini bisa berkembang ataupun naik? Popularitas adalah kunci. Ya, dan kalau kita lihat Jawa Tengah dengan berbagai macam kesulitan terutama dari sisi geografis, tidak mudah memang untuk menaikkan tingkat kekenalan dalam waktu singkat. Dan jangan lupa di Jawa Tengah mereka yang terekspos oleh media, sosmed maupun media konvensional itu juga tidak setinggi Jakarta. Kalau di Jakarta kan tingkat pendidikan, pendapatan, akses terhadap informasi itu 5 kali lipat lebih tinggi daripada rata-rata nasional, dan geografinya lebih mudah untuk dijangkau dalam waktu 2 bulan oleh tim ses melalui canvassing atau door to door. Di Jawa Tengah ini sangat luas, ya, merentang mulai dari Rembang sampai Brebes, dari Wonogiri hingga Cilacap. Jadi memang tidak mudah, kecuali ada momentum luar biasa melalui acara yang ditonton oleh khalayak Jawa Tengah lebih luas. Jadi singkat kata memang ada pertarungan antara mesin versus man, ya. Jadi mesin di sini adalah PD Perjuangan. Jadi seberapa mampu PD Perjuangan menggerakkan mesin partainya. Yang kedua man-nya, personalitinya, tokohnya. Nah, apakah Pak Andika atau Pak Lutfi itu mampu atau tidak untuk melakukan penetrasi ke basis lawan. Nah, sejauh ini Pak Lutfi ini meskipun bukan orang partai, tetapi punya kedekatan di basis-basis PD Perjuangan, ya. Dan itu yang menjelaskan misalnya kalau kita lihat survei Mas Hanta, itu di sebagian wilayah basis PD Perjuangan, itu Pak Lutfi unggul, gitu ya. Meskipun beliau bukan kader PD Perjuangan. Jadi lagi-lagi kekuatan PD Perjuangan dalam menggerakkan basis partainya itu menjadi kunci. Terutama di Jawa Tengah yang kita tahu adalah kandang banteng, ya. Dan jangan lupa dalam pilkada-pilkada sebelumnya PD Perjuangan unggul terutama dalam menggerakkan mesin partainya. Waktu Ganjar maju 2013 itu elektabilitasnya awalnya kalah dibanding Pak Bibit, petahana saat itu. Tetapi akhirnya kan Ganjar unggul tuh di Jawa Tengah. Demikian juga ketika Bibit Waluyo maju melalui kendaraan PD Perjuangan, juga awalnya kalah, tapi kekuatan dan soliditas mesin partai mampu menggerakkan Pak Bibit untuk unggul yang waktu itu masih diusung oleh PD Perjuangan. Nah, kekuatan mesin partai ini terbukti gagal dalam Pilpres 2024 kemarin. Jadi elektabilitas Ganjar yang didukung oleh PD Perjuangan di Jawa Tengah kalah telak, hanya menang di Wonogiri dan Boyolali. Artinya sekali lagi inilah kembali ke kekuatan mesin partai, Vira. Apakah PD Perjuangan mampu menggerakkan mesinnya dalam waktu 2 bulan, ataukah Pak Lutfi yang justru makin leading, ya, dengan kemampuannya untuk mempenetrasi basis kandang merah. Oke, Prof, pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian mesin partai ini dari partai masing-masing pasangan calon ini, apakah memang untuk dalam 2 bulan ini, apakah memang bisa difokuskan di titik-titik yang mereka sudah pasti menang begitu, atau merambah ke titik lain agar kemudian bisa menambah elektoral mereka? Fokusnya lebih baik kemana begitu kalau pandangan dari Prof? Iya, sebenarnya secara elektoral lebih mudah ya menggarap basis sendiri, ya, Alfa. Jadi kalau misalnya Pak Lutfi kan didukung oleh kekuatan partai besar, ya, Gimplas, ya. Itu total sekitar 72-73% kekuatan partai pendukung Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, ya. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat, kita bedah di antara partai-partai pendukung Pak Lutfi itu mesin partainya yang militan kan cuma PKS. Yang lain tidak terlalu kuat, ya. Mungkin PKB bisa dimasukkan sebagai salah satu mesin partai yang kuat karena punya jejaring atau network terutama di kalangan Nahdien, ya. Tetapi di luar itu kita belum melihat kekuatan mesin partai pendukung Pak Lutfi yang mumpuni, ya, yang terkenal cukup kuat basis dan militansi serta kekuatan mesin partainya PD Perjuangan meskipun gagal di Pilpres kemarin. Tapi lagi-lagi dengan memanfaatkan basis sendiri saja, Alfat, itu minimal 70% ada di tangan itu. Kalau, ya, terjadi straight ticket voting antara basis pemilih
partai pendukung Pak Lutfi tegak lurus dengan pilihan calon gubernur yang sudah ditetapkan oleh partai mereka. Nah, sejauh ini kan masih ada sebagian pemilih partai-partai seperti Gerindra, kemudian PKB, kemudian PKS, Demokrat, Golkar yang mendukung Pak Lutfi yang masih bocor juga ke Pak Andika. Nah, untungnya basis pendukung Pak Andika juga tidak cukup solid amat gitu. Jadi lagi-lagi waktu yang tersisa ini menurut saya untuk Pak Lutfi punya senjata rahasia sebenarnya, namanya Pak Gus Yassin ya. Nah, tingkat dikenalan Gus Yassin sendiri juga belum dimaksimalkan. Nah, basis kekuatan Gus Yassin terutama di wilayah Karesidenan Pati itu yang masih yang sudah cukup kuat ya, tetapi belum melebar kemana-mana itu. Jadi wilayah Pati, kemudian wilayah Rembang, Demak, Jepara, itu Pak Lutfi banyak sumbangan terutama dari kontribusi Gus Yassin. Tapi sayangnya Gus Yassin belum cukup banyak dimanfaatkan untuk keliling di wilayah lain, terutama di basis-basis NU di wilayah Kedu atau Banyumasan. Kalau dari Mas Hanta melihatnya, yang paling tidak untuk menaikkan elektoral di waktu-waktu yang tersisa. Ya, memang kalau kita perhatikan andalan bagi PD Perjuangan, terutama Jawa Tengah adalah mesin partai. Saya sepakat dengan Prof. Burhan. Satu itu, yang kedua sebenarnya secara kekuatan figur mereka juga punya basis ya cukup kuat. Andika kita pikir secara personality, apalagi Mas Hendy itu juga punya basis di sana, itu juga harus dikapitalisasi. Jadi dengan waktu yang 2 bulan ini, efektivitas bekerjanya mesin politik, kemudian kekuatan branding, personal branding dari 2 orang ini untuk menawarkan sesuatu, apakah program, apakah gimmick politik dan sebagainya yang meledak, itu kalau ternyata ada, itu ada potensi untuk dinaikkan. Nah, sepanjang misalnya ritme atau dinamika politiknya relatif hanya flat seperti ini, maka kemungkinan untuk berubah secara drastis, secara kemungkinan fluktuatif agak sulit ya. Nah, cuma kita tahu PD Perjuangan punya kepentingan juga harusnya, karena ini untuk mempertahankan kandang banteng tadi, untuk membalas tanda petik kekalahan di 2024, itu kan kalah kan. Nah, terkonsolidasi biasanya. Di Pilpres 2014-2019 itu terkonsolidasi karena bergabungnya 2 kekuatan besar, PD Perjuangan dan Jokowi. Dan di 2024 itu kan terbelah. Nah, ini yang saya kira Jawa Tengah sebagai lumbung elektoral selain Jawa Barat, Jawa Timur, itu menjadi concern bagi PD Perjuangan untuk merebut kembali basis itu, mestinya menjadi motivasi. Ditambah kita tahu Jawa Tengah ini menarik eskalator politik nasional, gara-gara Mas Ganjar jadi capres, ini siapa pemenang? Itu juga menjadi salah satu. Jadi ini saya kira pertarungan politik yang menarik, bisa dikatakan terakhir lah antara PD Perjuangan dan Jokowi. Terima kasih Mas Hanta, Prof. Burhan juga terima kasih. Terima kasih, Kita lanjutkan di lain waktu ya, kita dalami lagi ya. Terima kasih.